Jadi ketika sahabat tani di dalam menanam cabai, ketika tidak menggunakan kohe, itu ada satu hal yang paling penting yang tidak boleh ketinggalan ataupun yang tidak boleh disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah oke, pada kesempatan video kali ini di usia 10 hari setelah tanam ya, jadi tepatnya ini tanaman cabai varietas ori yang saya tanam tanpa olah lahan ya. Jadi ini lahan bekas tanaman cabai Igotavi yang gagal itu, ini langsung saja saya tanami dengan rawit ori. Jadi rawit ori ini tepat berusia 10 hari setelah tanam. Nah maka hari ini saya akan melakukan pemupukan melalui pengocoran, yaitu pemupukan wajib ya yang tahap kedua di usia 10 hari setelah tanam. Nah ini sahabat tani, jadi sebelum saya menyebutkan apa saja pupuk yang saya gunakan serta bagaimana caranya, dosisnya, di sini saya ajak sahabat tani semua untuk melihat kondisi tanaman cabai varietas ori di usia 10 hari ya, yang saya tanam di lahan bekas cabai Igotavi yang gagal. Ini jadi kondisinya seperti ini. Alhamdulillah untuk pertumbuhan tunas pucuknya cukup lancar, terlihat mengkilat ya sahabat tani semua. Nah ini lahannya ataupun media tanamnya ini tanpa saya berikan pupuk dasar, tanpa saya berikan kohe juga ya sahabat tani. Nah jadi rata-rata pertumbuhannya seperti ini sahabat-sahabat taniku semua. Nah, alhamdulillah ya, jadi walaupun tanpa kohe, tanpa pupuk dasar apapun, dia tetap mampu tumbuh secara optimal. Nah ini sedikit tip dari saya. Jadi ketika sahabat tani di dalam menanam cabai, ketika tidak menggunakan kohe, itu ada satu hal yang paling penting yang tidak boleh ketinggalan ataupun yang tidak boleh disepelekan. Jadi agar pertumbuhannya bisa optimal, sahabat tani itu jangan sampai telat di dalam menjaga kelembapan media tanam ya. Artinya bagian pengairan itu harus benar-benar rutin, jadi jangan sampai kering. Apalagi ketika musim kemarau seperti ini ya, jadi di daerah saya sini sudah mulai jarang sekali hujan, artinya sudah musim kemarau, musim kering, itu jangan sampai kita sesekalipun melakukan pemupukan dalam keadaan tanah yang kering. Itu akan menyebabkan tanaman cabai kita itu macet pertumbuhannya. Nah itu sedikit tip dari saya. Semoga sahabat tani bisa memahaminya. Jadi biasanya kok tanaman cabai saya keriting, kerdil, tidak mau tumbuh, padahal sudah saya lakukan pemupukan. Itu biasanya ada kesalahannya di situ. Jadi kita melakukan pemupukan dalam keadaan tanah yang kering. Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua, nah ini bahan ataupun pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan wajib ya yang tahap kedua, yaitu di usia 10 hari setelah tanam. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan POC Agrovalkan Super Aktif ya. Jadi ini merupakan nutrisi lengkap super aktif, dan untuk kandungan daripada POC Agrovalkan ini sangat lengkap sekali ya, dari C organik, NPK, lengkap sekali ya. Ada magnesium, SO4, MO, CO, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn, B ya sahabat tani. Kemudian ini juga mengandung zat pengatur tumbuh alami seperti gibberellin, auxin, dan juga sitokinin, beberapa asam humat yang dapat diserap dengan cepat oleh tanaman ya sahabat tani. Kemudian kandungan POC Agrovalkan ini juga dia dilengkapi dengan bakteri, ada 5 bakteri, yaitu Rhizobacteria, Autotroph, Pseudomonas, Bacillus sp, dan Rhizobium. Nah ini POC Agrovalkan juga ini kemarin saya gunakan untuk sebagai dekomposer ya di dalam pembuahan pupuk pembenah tanah. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu asam amino. Di sini saya memakai Ambition ya sahabat tani. Nah untuk asam amino ini merupakan zat aktivator tanaman, bisa dijadikan untuk menyembuhkan tanaman yang sakit ya sahabat tani, untuk memacu, jadi untuk lebih mengaktifkan lagi di dalam penyerapan unsur hara dan juga mempercepat pertumbuhan tunas-tunas pucuk ya sahabat tani. Nah untuk kandungannya dia ada asam amino, asam sulfat, unsur mikro ya sahabat tani. Itu untuk kandungannya cukup bagus, dan ini sering yang saya gunakan. Untuk asam aminonya saya memakai merek Ambition. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu di sini saya menggunakan pupuk fosfat dan juga
nitrogen ya sahabat tani. Kandungan daripada pupuk ini yaitu Ultradap, dia mengandung 12% untuk nitrogen. Kemudian untuk kandungan fosfatnya yaitu 60%. Kemudian untuk bahan yang terakhir ini yang tidak boleh ketinggalan ya. Jadi sebagai pengikat ion, sebagai pH buffer, kemudian pembenah tanah ya sahabat tani. Jadi menjaga agar tanah itu tetap lembab. Itu saya menambahkan asam humat ya, yaitu Power Soil. Bahannya itu sangat bagus sekali, sangat banyak sekali ya. Di antara memperbaiki kondisi fisik kimia dan biologi tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian yang intensif, yang sering ditanami, kemudian meningkatkan daya ikat tanah terhadap air ya. Jadi ketika musim kemarau seperti ini itu sangat wajib sekali. Kemudian meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan bagi tanaman, meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama N dan P sebagai organik selet ya sahabat tani untuk ion-ion hara mikro sehingga mudah dimanfaatkan oleh tanaman, meningkatkan meabilitas dan daya serap sel tanaman terhadap nutrien, kemudian mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida di dalam tanah. Jadi ini manfaat daripada asam humat Power Soil ini, jadi sangat bagus. Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua, langsung saja di sini saya menuju ke penakaran dosis dan juga cara pengaplikasian. Nah untuk pupuk yang pertama yang saya masukkan adalah Ultradap, dan untuk dosis Ultradap ini yaitu di pemupukan kedua ini saya menggunakan sebanyak 8 sendok ya, 8 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu yang saya masukkan adalah POC Agrofalcon Super Aktif ya. Nah ini adalah merupakan pupuk yang mikrobanya sangat aktif sekali. Tuh lihat untuk botolnya dia sampai menggembung ya sahabat tani. Kemudian ketika kita buka dia berbunyi, ada keluar gasnya. Tuh. Kemudian untuk dosis POC Agrofalcon di sini saya menggunakan dalam pengocoran yaitu 100 ml ya, 100 ml per tangki 20 liter. 1, 2. Oke, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang saya masukkan yaitu adalah asam amino. Untuk dosis penggunaan asam amino Ambition ini per tangki 20 liter saya menggunakan sebanyak 30 ml ya. 30 ml. Nah, oke. 30 ml per tangki 20 liter. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang tidak boleh ketinggalan di dalam pengocoran yaitu asam humat ya. Untuk dosis asam humat per tangki 20 liter di dalam pengocoran saya gunakan sebanyak 3 sendok makan ya. Jadi 2 sampai dengan 3 sendok makan untuk pengocoran. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk asam humat itu penggunaan semakin banyak semakin bagus ya, karena dia merupakan bahan organik, itu sangat bagus sekali untuk menyuburkan media tanam kita. Jadi agar lebih hemat saya menggunakan 3, tapi kalau sahabat tani ingin menggunakan 4 sampai dengan 5 sendok itu sangat bagus, tapi ya itu tadi agak boros memang, tapi untuk tanah itu sangat bagus sekali sahabat tani. Oke, selanjutnya kita lakukan pengadukan ya sampai terlarut homogen semua bahan-bahan yang kita masukkan. Nah oke ya sahabat tani, selanjutnya kita aplikasikan dengan cara dikocorkan ke bagian pangkal batang langsung ya. Untuk dosisnya itu sekitar 100 sampai dengan 200 ml per pokok ataupun per tanaman. Nah untuk intervalnya yaitu diberikan 5 hari sekali secara rutin ya sahabat tani semua. Nah oke ya para sahabat-sahabat tani semua, jadi demikian tadi di dalam saya mempraktekkan cara pemupukan wajib yang tahap kedua ya di usia 10 hari setelah tanam, yaitu dengan menggunakan pupuk Ultradap, asam amino Ambition, kemudian POC andalan, POC Agrofalcon Super Aktif, serta Power Soil ya, Power Soil ataupun asam humat. Nah jadi di pemupukan yang ke 10 hari setelah tanam saya menggunakan keempat bahan tersebut. Nah tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, dan juga tunas air serta tunas pucuknya nanti. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Selanjutnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.